Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardin Nadia, usia 48 tahun. Ide dan gagasan yang akan disampaikan adalah program Upin Oke, usaha pengembangan industri nata de coco melalui optimalisasi kolaborasi. Saat ini usaha produksi nata de coco di Kabupaten Trenggalek masih berkembang dengan minim dan masih berskala rumahan yang masih tersebar di beberapa desa. Nata de coco merupakan hasil fermentasi air kelapa dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter silinum. Fermentasi ini akan menghasilkan nata yang bentuknya kenyal seperti jeli, berwarna putih, dan biasanya digunakan sebagai bahan baku minuman maupun makanan ringan seperti puding, es campur, dan lain-lain. Bahwa bahan baku utama pembuatan nata de coco adalah air kelapa. Bicara mengenai stok bahan baku bisa dibilang tidak ada masalah, mengingat di Trenggalek masih terdapat banyak pohon kelapa. Dan yang lebih menggembirakan lagi, ternyata bahwa selain air kelapa, kita juga dapat menggunakan bahan lain. Contohnya air tahu. Air tahu banyak terdapat di pabrik-pabrik tahu dan air ini selalu dibuang. Namun apabila kita olah dengan baik, ini bisa digunakan menjadi bahan nata de coco yang diberi nama nata de soya. Begitu juga air rendaman tapioka akan menjadi nata de cassava. Bahkan tepung terigu yang bisa kita beli di toko-toko, ini apabila kita gunakan menjadi bahan baku nata de coco bisa akan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi juga. Terkait dengan pemasaran juga sangat murah dan sangat mudah. Segmen pasar masih terbuka luas. Hasil produksi nata de coco biasanya dijual di pabrik yang ada di wilayah Yogyakarta dan Jombang dengan sistem diambil langsung oleh pabrik, dan petani biasanya menjualnya dalam bentuk lembaran nata de coco. Para petani nata de coco saat ini cenderung mengalami dilema berupa adanya hambatan di dalam memanfaatkan momentum ketersediaan bahan baku yang melimpah dan pasar yang masih luas, namun terkendala oleh hasil produksi yang masih sedikit. Intinya bahwa ketersediaan modal usaha bisa dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab sehingga hasil produksi mereka tidak bisa maksimal dan mereka kurang berdaya dalam mencukupi permintaan pasar yang masih cukup besar, sehingga usaha nata de coco mereka terkesan berjalan di tempat dan kurang berkembang. Guna mengatasi permasalahan itu, maka gagasan yang akan diajukan sebagai solusi adalah program Upin Oke, usaha pengembangan industri nata de coco melalui optimalisasi kolaborasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain pemerintah daerah melalui dinas terkait berkolaborasi dengan Pokmas Nata de Coco dan akademisi guna membahas program pengembangan nata de coco di Kabupaten Trenggalek. Kemudian adanya pelaksanaan sosialisasi program, begitu juga kesediaan desa yang akan menjadi binaan, serta adanya penetapan regulasi semacam regulasi guna penunjukan desa binaan nata de coco. Begitu juga kesiapan pemerintah desa, BUMDes, Pokja, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pada sampai dengan tahap produksi. Adapun para pihak yang terlibat adalah pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, BUMDes, Pokmas, pengusaha maupun investor, termasuk juga dari pihak akademisi. Adapun tolak ukur keberhasilan program ini antara lain terdapatnya BUMDes yang mengelola atau berkontribusi dalam pengembangan usaha nata de coco. Apabila hal ini terwujud, maka akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli desa. Kemudian tolak ukur berikutnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian berdirinya pabrik yang akan memproduksi nata de coco dalam bentuk minuman ready to drink yang akan membawa branding Trenggalek. Demikian penyampaian ide dan gagasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.